Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Jadi ini kita sedang menceritakan tentang apakah sama ya antara Tuhannya para nabi seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa berdasarkan data di kitab Kejadian sampai dengan kitab Imamat itu banyak diceritakan tentang kemahakuasaan daripada daripada Allah Israel atau yang mereka sebut sebagai YHWH. Nah, YHWH bisa menunjukkan kuasanya melalui Musa, yaitu di mana Musa mampu membelah lautan. Oke. Jadi itu membuktikan bahwa Allah Israel memiliki kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk lagi kepada perjanjian baru di mana Yesus Kristus memperkenalkan nama Tuhannya dengan sebutan Bapa. Bapa mampu menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan, di mana Yesus mampu membangkitkan orang mati. Kemudian kita masuk lagi ke orang Kristen. Orang Kristen memperkenalkan Tuhannya dengan sebutan Yesus Kristus adalah Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Rasul Paulus dan Simon Petrus mampu membangkitkan orang mati. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3-4. Nah, bagaimana dengan Uni? Apa yang ditunjukkan oleh nabimu bahwa benar-benar Allah yang kamu sembah itu memiliki kuasa sama halnya dengan para nabi? Silakan. Apakah Tuhannya Nabi Bani Israel itu sama dengan Tuhannya umat Islam atau justru sama dengan Tuhannya umat Kristen? Prolog pertama dari Salomo adalah silogisme, mengambil kesimpulannya dari pernyataan bahwa Tuhan yang sama itu adalah memiliki kuasa. Maka dia memberikan premis-premis atau kalau saya bilang argumen-argumen. Pertama, Tuhannya Bani Israel itu memberikan kekuasaan kepada Musa sehingga Musa bermukjizat. Lalu juga Tuhannya Bani Israel ternyata adalah Tuhan yang sama dalam kitab Perjanjian Baru yang kemudian membuat murid-muridnya juga mampu bermukjizat. Tapi saya menolak bahwa Tuhan yang disebut sama itu antara Bani Israel dengan seluruh manusia disangkut pautkan dengan mukjizat. Kenapa? Saya bantah dulu pakai data ya. Ternyata kalau kita lihat justru dari parameter kekristenan sendiri, nabi palsu itu juga bermukjizat. Jadi saya tidak mau terjebak ya. Saya tidak mau terjebak. Jadi saya kasih data dulu. Dulu ya nih. Kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman Kristen Matius pasal 7 ayat 15 ya. Nah, kita bukakan datanya. Begini, kalau diskusi sama saya itu insya Allah pakai data ya. Pertama saya bantah dulu pakai data. Saya tidak sepakat bahwa parameter kebenaran itu adalah ketika standarnya ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan, tiba-tiba orang lain bisa bermujizat gara-gara dia. Itu dulu. Bukan berarti saya menolak, tapi saya tidak menjadikan ini parameter tetap. Nah, itu dulu. Tolong dipahami, jangan salah paham ya. Saya tidak menolak, tetapi saya tidak sepakat itu satu-satunya alasan kalau dia dikatakan Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur? Kalau saya kasih data agak panjang, nggak apa-apa ya. Demikianlah setiap pohon yang buah dan berbagai segala macam. Kemudian mana ya, kalau dia itu bentar saya ambil ini dia. Pada hari akhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat. Ya. Itu satu. Salomo, saya bantah Anda bahwa parameter Tuhan yang benar itu adalah mampu menjadikan orang lain bermukjizat karena dia. Karena nabi palsu pun bermukjizat. Itu poin saya. Nah, kedua, saya akan mengarahkan justru bahwa Tuhan yang benar itu antara satu kaum dengan kaum adalah sifatnya harus sama. Kalau sifatnya berbeda, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan yang sama. Karena perbedaan antara entitas satu dengan satu biasanya dibedakan dari sifat. Contoh, hewan bedanya dengan manusia apa? Sifatnya. Kalau hewan dikatakan hewan karena sifat kehewanannya, sama seperti apa bedanya Salomo dengan monyet? Bukan karena bulunya, karena sama-sama punya bulu. Kalau dikatakan bulu yang panjang pendek, ya banyak manusia yang punyanya bulu panjang juga, tapi dikatakan manusia juga tuh. Maka yang bisa dikatakan apa perbedaan Salomo dengan monyet itu sifatnya.
sifat kehewanannya dan sifat kemanusiaannya. Ini silakan bantah data saya kalau perbedaan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain adalah sifatnya. Maka saya kasih data nih. Tuhannya umat Islam. Oke, waktu habis nanti saya kasih data. Oke, Silakan, terima kasih. salah satu parameter tidak bisa diukur dari mujizat. Nah, kalau begitu, dan buktinya banyak nabi-nabi palsu yang bisa bermujizat. Coba kamu tunjukkan satu ayat di mana nabi-nabi palsu mampu bermujizat, bukan penyihir ya. Nabi, dia dikatakan nabi pada zaman itu dan dia bisa bermujizat. Mana? Dan nabi palsu itu bisa bermujizat mana? Bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya. Coba kamu tunjukkan dulu. Karena Allah atau Tuhan akan memberikan mujizat kepada nabinya yang akan jauh berbeda dengan penyihir. Seperti itu. Oke. Oke, sebentar. Gini, saya mau minta garansi dulu nih. Ketika saya tunjukkan data kitab kamu sendiri yang mengatakan nabi palsu bermujizat, apa konsekuensinya buat saya dan buat kamu? Kamu tunjukkan salah satu nabi namanya. Bukan, tunggu dulu. Ini kan tuntutan nih. Tuntutan ini harus ada hadiahnya dong. Ini kan ayat yang kamu sampaikan itu pada akhir Tunggu zaman. dulu. Saya Akhir zaman akan dan tunjukkan. sekarang Oke, kan beda. oke lah, baiklah saya gini. Jadi teman-teman gini Gimana ya. sih? Saya ingin Parameter. orang. Oke, saya tunjuk gini ya. Ini adalah orang yang mencoba sebenarnya menelanjangi kitabnya sendiri. Ya, kalau tidak terbukti nanti ada satu nama nabi palsu yang bermujizat, tapi kitab kamu mengatakan bahwa nabi palsu bermujizat. Bisa nggak kamu katakan bahwa kitab kamu ini kitab palsu atau kitab bohong-bohong? Boleh nggak? Saya mau tak garanti dong. Tapi saya tunjuk. Nggak, kalau seandainya nanti Boleh saya lah. bisa, oke, akui ya, baik, terima kasih. Saya akan bukakan data buat kamu. Nah, ini dia nih. Baca kita. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat dor. Kalau seandainya kitab kamu tidak menuliskan siapa nabi palsu yang bermujizat, berarti kitab kamu kitab bohong. Karena kitab kamu yang mengatakan bahwa nabi palsu itu bermujizat tapi tidak bisa membuktikannya. Sebentar dulu. Saya sedang mencoba bernarasi. Saya sudah katakan kalau kamu mau membantah bahwa datanya. Saya dari tadi tunjukin data berkali-kali. Saya sedang mencoba. Ini dia nih. Kalau kejang-kejang sama saya tuh mending inilah. Gini loh. Anda membuat statement yang sangat blunder. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak sepakat parameter bahwa Tuhan yang benar itu harus menunjukkan seseorang bermujizat. Kenapa? Kitab Anda sendiri yang mengatakan bahkan nabi palsu itu bermujizat. Mana ayat eksplisitnya? Saya tunjukkan. Matius 24:24. Kamu baca baik-baik di sini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Artinya ternyata setan atau iblis bisa berkoordinasi dengan nabi palsu, karena nggak mungkin Tuhan memberikan mukjizat kepada nabi palsu juga dengan nabi palsu. Maka saya tidak sepakat parameter kebenaran itu haruslah ketika ada orang yang ngaku-ngaku saya loh datang dari Tuhan lalu langsung bermukjizat. Saya tidak percaya seperti itu parameternya. Kenapa? Kitab kamu yang tulis. Kalau kamu seandainya tidak menemukan ada salah satu nabi palsu dalam kitab Matius ini yang bermukjizat, atau di kitab Perjanjian Baru tidak ada yang dituliskan ada nabi palsu yang bermukjizat, maka kitab kau yang ngarang, bukan saya. Kau tanyakan sama kitab kau ini, saudaraku Salomo. Bang Salomo, tanyakan kepada kitab Anda. Itu satu, ya, ketampol. Yang kedua, saya akan masuk ke poin saya. Karena Salomo ya tadi nggak nunjukin data apa-apa, nggak nunjukin ayat apa-apa. Saya dari tadi berdiskusi pakai data. Ini sifat salah satu Tuhan Bani Israel dalam kitab Keluaran pasal ke-33 nomor. Data. Saya sedang diskusi menggunakan data, pembuktian dengan data. Jadi saya dari tadi membantah pakai data. Ini menjawab pun pakai data. Dalam Keluaran saya bawa ini memotong pembicaraan ini, memotong pembicaraan, mendistract orang lain. Kita punya host, biarkan host yang mengarahkan diskusi kita. Kalau Anda tidak mampu diskusi, bilanglah dari tadi, ya. Saya ini nggak mau buang-buang waktu loh. Saya ini belajar. Gimana? Mau lanjut diskusi nggak, Salomo? Masih mau nggak? Ini aja. Udah nggak, masih mau lanjut diskusi nggak? Jangan ada yang atur ini. Jangan Anda yang atur. Saya nggak mau diatur sama Anda. Tapi Bang Dalbo yang atur. Bang Dalbo, aku masih dalam sesi. Izin dengarkan dulu Pak Salomo. Pak, dengarkan dulu. Di sini Anda tadi yang menawarkan
Apakah sama Tuhannya para nabi dengan Tuhan umat Islam atau Kristen? Yang mana sama? Tentu di sini kita menggunakan data, dan Anda harus juga secara gentle ya mengatakan bahwa Tuhan saya namanya Yesus. Ya, kan tentu di sini bisa dikaji, Bang. Nah, silakan Anda membawa data kalau Musa menyembah Yesus, gitu kan? Enak Ya. kan? Enak kan? Bang Dalbo, aku kan Apa? masih dalam sisi bertanya. Tidak Jadi ada memang sisi dalam bertanya sisi- dulu. Iya, aku Di kan- sini dengar, aku semua kan- narasumber, dengarkan, semua narasumber itu menampilkan datanya. Ini loh, begini Iya, loh. kan- Anda mana datamu kau? Loh, itu kan nggak perlu data lagi ya. Yang Oh. aku informasi Oh, itu dalam jangan dialog di sini. Kalau misalnya memerlukan data ya kita bisa tunjukin data. Ya, mana dibutuhkan tuh datamu? apa dulu? Nabi- Kan contoh. yang dijawab. Oke, kan tadi aku Contoh sudah Nabi kasih Musa tuh menyembah contoh. Yesus, datanya di mana? Nah, kita kan belum bahas Nabi Musa menyembah Yesus. Ini kenapa Yang sih kita Salomo, bahas kamu kan- tuh berani kita nggak sih diskusi bahaskan dari tadi sama tentang saya? Tuhan, Nggak, gini, kamu mau kemakuasaan lanjut Tuhan. nggak gini, kamu masih lanjut diskusi sama saya nggak? Masih lanjut nggak? Berani nggak? Atau Udah bilang, atau mau berani nggak? sepak. Atau mau dengan yang lain? Nggak gini, kalau memang nggak mampu diskusi dengan saya, boleh dengan yang lain, silakan pilih. Masih lanjut diskusi dengan saya, Nggak, masih berani gini, diskusi dengan saya. gini. Saya Kalau tanya, bisa, saya ini nggak mau iya. buang-buang waktu. Gini, Masih mau berani kalau diskusi bisa sama yang saya. simpel aja. Saya tidak Jangan mau terlalu diatur banyak sama panjang-panjang, Anda. karena- Gini loh, karena parameter kita- Anda itu iya. bukan siapa-siapa. Di sini hostnya adalah Bang Dalbo. Bang Dalbo yang berhak menentukan bagaimana cara diskusi di sini. Dan saya menuntut Bang Dalbo tadi, Bang, saya mau diskusi dengan orang, saya tidak mau bodoh ya, mohon maaf, saya tidak mau berlaku tolol. Kenapa? Saya buang waktu itu nggak mau. Ngantuk, Saya mau panjang. diskusi itu bawa data. Satu, kalau mau membantah Loh, kita pakai kan bawa data. kita Yang udah kedua, siapin data. aduh, dari tadi lu congor doang nih, Ya, orang nih dari tadi ngomong aja bawa apa sih lu? 9 ayat 34. Saya bilang kalau seandainya diskusi diskusi ini orang kenapa Loh. sih? Makanya dia takut ini, cerewet banget dia kayak nenek-nenek. Ya, jadi teman-teman ya, mengerikan sekali statement dia sebagai seorang Kristen ya. Dia mengatakan begini, parameter kebenaran Tuhan itu adalah ketika Tuhan itu ada menunjukkan kuasanya, maka orang yang dekat-dekat dengan Tuhan itu, entah murid, entah orang yang dipilih Tuhan itu akan bermukjizat. Ternyata dia dihantam sama kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri menampar dan mempermalukan dia, bahwa banyak nabi palsu bermukjizat. Di kitab dia itu ada tertulis, saya sudah tunjukkan tadi. Dia minta, mana nabi palsu? Korelasinya apa? Kalau tidak ada satu nabi palsu yang ditulis dalam kitab dia bermukjizat, berarti kitabnya yang bohong. Berarti kitabnya yang dikoreksi, kitabnya yang dibakar. Karena saya menuliskan di kitab dia pernyataan Yesus. Yesus yang bilang, nabi palsu juga bermukjizat. Poin saya adalah, kita kalau mau melihat entitas itu sama atau tidak, ya kita lihat sifatnya. Misalkannya begini, Bang Dalbo menceritakan tentang Uni Rifa. Lalu datang Bang Bang Ali Musa menceritakan juga tentang Uni Rifa. Nah, orang akan menerima cerita itu ketika Bang Dalbo mampu menunjukkan sifat Uni Rifa harus sama dengan yang ditunjukkan oleh Bang Ali Musa. Maka bisa dikatakan yang diceritakan Bang Ali Musa dengan yang diceritakan oleh Bang Dalbo itu sosok yang sama. Nah, tiba-tiba Bang Ali Musa bilang begini, saya kemarin bertemu dengan Uni Rifa. Ternyata Uni Rifa itu suka ngutil ya. Ngutil apa? Ngutil permen di Alfamart. Bang Dalbo bilang, apaan ini? Enggak, saya ketemu Uni Rifa kemarin. Justru Uni Rifa kemarin memberikan banyak hal kepada orang-orang miskin. Dia berbagi, dan dia sangat marah ketika melihat ada orang mencoba untuk mengambil hak milik orang lain. Loh, kok kita menceritakan sosok yang sama tapi kok sifatnya berbeda? Ternyata setelah dilihat, mana Rifa yang kau maksud? Oh ini. Wah, ternyata Rifa yang diceritakan Bang Ali Musa adalah Rifa binti Cahyono, sementara Bang Dalbo menceritakan Rifa binti Bambang. Nama sama tapi ternyata kelakuan berbeda, maka orangnya tidak mungkin sama, kecuali dia punya kepribadian ganda. Berarti kalau orang yang diceritakan punya kepribadian ganda, artinya ODGJ atau bipolar. Nah sama, Bani Israel menceritakan tentang Tuhan. Nah kata orang Bani Israel begini nih, Tuhan kita itu, nah ini datanya nih, gini baru masuk ke data. Jadi konstruksi berpikir itu tolong berpikirnya manusia, jangan berpikirnya hewan, ya. Tahap apa aja yang disebutkan, ya. Ini contoh, kata orang Bani Israel begini nih. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Gitu. Begitu ciri-ciri Tuhan itu menurut Bani Israel. Lalu bagaimana dalam Islam? Dalam Islam ternyata ada di Al-Quran. Ketika juga Nabi Muhammad menarasikan, ya, membawakan Al-Quran yang dititipkan kepada lisannya dalam surat Taha, bahwa Nabi Musa ingin melihat Tuhan tapi tidak mampu dilihat, karena jangankan Nabi Musa, gunung saja tidak mampu berdiri kokoh ketika Tuhan mencoba untuk melihatkan, jangankan dirinya dulu, memperlihatkan kemuliaannya saja tidak mampu. Itu artinya, nah lalu bagaimana di Bible?
Nah, di Bible menurut doktrin, saya tidak mau bicara bahwa ini Alkitabiah ya. Menurut doktrin yang tidak teruji kebenarannya. Artinya apa? Klaim yang dianggap dari perjanjian baru tapi justru dibantah sama perjanjian baru sendiri. Kenapa saya katakan? Klaimnya adalah Tuhan itu bisa mati. Jangankan dilihat, ditusuk aja lambungnya bisa. Loh. Kok sifatnya kok beda ini? Lalu dikatakan dalam kitab lain di perjanjian lama bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Lalu apa kata Al-Quran? Allah laisa kamitslihi syai'un, bukan hanya sekedar bukan manusia saja, bukan hewan, bukan rumput, bukan makhluk. Sama. Nah, lalu Bible bilang apa? Sorry. Orang Kristen bilang apa? Orang Kristen bilang Tuhan kita manusia. Dan ternyata mereka pun ketika membawa doktrin tadi, Tuhan kami bisa mati, Tuhan kami bisa ditoel-toel, Tuhan kami makan ikan goreng, Tuhan kami manusia, itu tidak berdasar kepada perjanjian baru. Kenapa? Karena ternyata perjanjian baru pun membantah doktrinnya iman Kristen. Di mana dalilnya? Ini saya tunjukin. Nah ini 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ini. Nah, ternyata kitab PB juga menarasikan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak dapat pernah melihat dia. Artinya semua doktrin bahwa Tuhan itu begini dan begitu itu dibantah dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan Al-Quran. Nah, maka saya mampu membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh para nabi Israel, termasuk Yesus sebagai nabi dari Bani Israel, menurut doktrin Kristen sekalipun, itu menarasikan Tuhannya sama dengan Tuhannya Islam, yaitu apa? Bukan manusia, tidak bisa dilihat, tidak terhampiri, dan tidak bisa mati. Itu dia. Maka bisa dikatakan doktrin Kristen tidak berdasar dan mereka mencoba untuk melakukan penipuan kepada umat Islam, karena definisi penipuan adalah berbicara sesuatu yang tidak teruji, tidak terbukti, dan bahkan kabar hoax atau dusta. Saya bisa tunjukkan bahwa Salomo tadi berdusta mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhan Bani Israel, karena tidak ada yang memverifikasi kebenaran dari pernyataannya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Uni Rifa boleh ditanya? Boleh Pak, boleh. Itu saya belum mengerti itu yang namanya hadis Muslim 2640. Buka data Pak, tunjukin data Pak. Hadis Muslim 2640 itu boleh katanya kalau supaya menjadi mahramnya boleh menyusui orang-orang pria yang udah berjenggot dewasa. Ya, buka Gimana data Pak, itu? buka data Pak. Buka Kalau, data kalau Pak. istrinya apa yang salah, Pak? Izin dulu. Enggak, kalau saya Kalau enggak. bininya, suami istri apa yang salah? Yang tidak boleh itu kalau istrinya orang kita itu jangan. Kayak di ini Bang, kayak Saya mau jawab kalau ada data. Ayatnya ini sama di Amsal 7:18. Jangan di Islam itu dilarang begitu, Pak. Kalau suami istri itu bebas saja mengurusan mereka. Sudah halal kok. Gini, Kalau di Amsal itu aneh. Saya minta gini, kalau Anda enggak gini Bang Delbo, dia akan tanya sama saya tapi dengan catatan buka datanya. Saya ini orang yang tidak mau dibodoh-bodohi. Jadi kalau ada data itu saya tidak mau diframingkan. Saya mau dibacakan ayat hadisnya, kemudian ditunjukkan hadisnya itu sahih, dhaif atau tidak. Umat Islam ini bukan umat yang bisa dibodoh-bodohi, Pak. Mungkin kalian bisa ya dikasih ayat langsung terima. Oh iya ini ayat dari Tuhan. Dapat ketemu surat dari gorong-gorong kalian terima. Oh iya dari Tuhan. Kami tidak bisa gitu. Saya diajarkan oleh dosen saya karena saya seorang mahasiswi. Kalau kalian dapat, bahkan nabi saya yang ngajarin. Kalau ada orang fasik membawakan informasi kepadamu, jangan kau terima dulu, jangan kau tolak juga. Maka tugas kami adalah menguji data-data itu. Maka tolong tunjukkan hadis. Saya tidak peduli ya, saya minta data. Kalau tidak mampu tunjukkan data, lebih baik diam. Karena saya yang akan bertanya. Saya lebih baik bertanya dengan data. Contohnya begini, caranya saya tunjukin Pak. Saya ajarkan kepada Anda diskusi ya. Saya gini. Saya orangnya adalah sangat luar biasa santun kepada Oten yang punya adab, punya otak, punya Roh Kudus ya. Contohnya begini, cara bertanya tuh begini Pak. Kalau ini yang saya tunjukkan ya, nih caranya begini. Nah, Bapak HJ, menurut Bapak HJ gimana nih pendapat Bapak HJ terkait tentang Hosea 1 ayat 2 ini? Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, Pergilah kawinilah. Ini kawini ini Pak skidi papa boba on the sky ya Pak. Ada hubungan kelamin antara kelamin penis dengan vagina menyatu ya Pak. Ini definisinya begitu. Seorang perempuan sundul yang peranakkanlah anak-anak sundul. Nah, definisi anak-anak sundul ini adalah anak-anak hasil bersundul ya Pak. Nah, pertanyaan saya kemudian, ini Tuhan Anda kok gabut banget Pak nyuruh orang bersundul. Ini maksudnya apa? Ini Hosea kok diperintahkan berbuat dosa ini Pak. Ini cara bertanya begini ya Pak. Cara bertanya itu begini loh. Bu, dia lari, Oh, iya. Bu.
Oh, lari. Tuh, kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. Jadi gitu cara bertanya ya. Nah, terkait tentang hadis yang kamu bawakan, kamu tidak mampu tunjukkan hadis itu masuk ke klasifikasi apa? Satu. Yang kedua, kamu tidak mampu tunjukkan bahwa kamu mampu mengutip dari sumber primer kami, seperti saya mengutip dari Biblos kalian langsung. Kalian adalah makhluk-makhluk yang hanya mampu menghujat tanpa data. Inilah pekerjaan kalian di dunia ini. Makanya wajar Yesus berkata, "Enyahlah kalian dari hadapanku, karena kalian pembuat kejahatan." Apa kejahatan yang kalian lakukan di muka bumi ini? Menyesatkan banyak manusia. Dengan penyesatan yang kalian lakukan, banyak orang-orang berduyun-duyun masuk neraka jahanam. Satu penyesatan yang luar biasa adalah dengan mengatakan Tuhan itu berkelamin. Ini adalah penyesatan yang luar biasa menurut definisi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel dan juga Islam. Jadi tolong minimal kalau Anda tidak mau dituduh sebagai penyesat, maka tunjukkan referensi berbicara itu ada, valid, diterima secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Muslim apa gimana ini bang? Saya Katolik. Oke, silakan salam kenal Pak Baby 16 sekian. Ini dulu Ban Budi. Silakan Pak Baby, ada yang ingin Anda ingin melanjutkan? Abang host ya, salam kenal semuanya ya kan. Ya, salam kenal Bang. Ini yang pertama, izinkan saya untuk menanyakan abang hostnya agamanya apa dulu? Muslim Bang. Kami Muslim rata-rata di sini. Kami menunggu teman-teman Muslim. Ya, ini roomnya Muslim ya. Ini room Muslim di mana room counter untuk room Kristen yang selama ini melakukan penghujatan dan melakukan penistaan dan juga memberikan framing terhadap Islam. Ini adalah room counter. Room ini hadir untuk menjawab syubhat-syubhat dari teman-teman Kristen. Maka kami memberikan waktu ruang untuk teman-teman Kristen yang ingin bertanya tentang Islam atau mendiskusikan satu tema dengan catatan mengikuti rule yang telah kami tentukan. Salah satunya adalah apa? Ketika berdiskusi membawakan data-data baik dari sumber primer ataupun sumber-sumber sekunder. Dan orang-orang yang naik ke atas ini minimal kalaupun tidak mampu membawa akal dan otak, tidak apa-apa bawa Roh Kudus ya, artinya bawa adab. Nah, kemudian adalah Anda kalau ingin hatuha silakan tunjuk dengan siapa ingin berdiskusi dan tentu kita akan biarkan itu, atau Anda silakan bertanya saja terkait tentang Islam dengan catatan ketika ingin membantah jawaban kami minimal membawa data, jangan dari cocongorlogi atau dari perspektif pribadi sendiri karena itu tidak diterima dalam ranah akademik. Mungkin itu ya representasi room-room Muslim mewakili room semua Muslim ya, karena saya yakin room Muslim semuanya memang room-room yang berusaha untuk beradab menjalankan ajaran Islam tentunya, karena kami la ikraha fiddin, Pak. Silakan Pak. Oke, Kak Uni. Oke. Yang pertama di sini saya tidak mau berdebat karena apa atau berdiskusi karena saya soal agama sangat sensitif ya, Kak Uni. Harus punya izin, bukan asal debat. Maaf, kalau Anda tidak mau berdebat maka Bapak tidak perlu naik karena room ini adalah room perdebatan dan room diskusi. Itu saja, Pak. Jadi kalau Anda tidak Anda mau didengar tapi Anda tidak mau mendengar. Gini, karena Anda salah masuk. Ketika masuk ke ruang tinju lalu tiba-tiba ngatur-ngatur, jangan ninju dong di sini, jangan sembarangan. Ngapain di situ coba? Ini aneh gitu loh. Intervensi room orang lain. Anda buka room ya mau berdebat soal agama. Anda punya surat izin tidak? Tunjukkan kepada saya bahwa dalam undang-undang kalau mau buka room perdebatan di TikTok punya izin. Mana itu datanya? Mana coba? Lah mana katanya perintah di undang-undang kita kalau mau buka room debat di TikTok maka tunjukkan minta izinnya. Loh, saya minta ketika Anda menuntut surat izin kepada saya, Anda siapa? Kapasitas Anda polisi Anda? Anda bukan host. Polisi Anda. Anda siapa? Anda siapa? Polisi, presiden, menteri Anda. Ya sudah, kenapa Anda menuntut kepada kami untuk menunjukkan surat izin diskusi sementara Anda tidak punya undang-undangnya bahwa kalau buka room diskusi di TikTok harus punya undang-undang. Anda dari tadi ini orang masuk ruang dilemparkan. Nah, biarin aja dulu, biarin kita kasih ini dulu, kita kasih ya. Anda menunjukkan ketakutan Anda. Mana tunjukkan, mana langgaran apa yang saya langgar? Undang-undang apa yang saya langgar? Ayat apa yang saya langgar? Yang Anda bahas sekarang sudah melanggar karena tunjukkan. Saya tunjukkan membahas agama. Oke, Anda tahu tidak sekolah STT ketika para calon pendeta itu ingin mengambil gelarnya maka dia membahas ajaran Islam. Apa kaidah ilmunya disebut Islamologi? Kau pikir itu melanggar undang-undang? Maka kau
kau bubarkan itu ajaran Islamologi yang 7 SKS, 4 SKS di sekolah Ini, teologi. saya mengerti- Kau saya jangan mengerti kau itu, jangan ngajak tapi saya tidak untuk menjatuhkan agama lain. Kau paham tidak? tunjukkan kepada saya kalau kami umat Islam menjatuhkan agama Anda yang sudah memang tidak pantas diterima itu. Tunjukkan. Kau baru jadi mahasiswi aja sudah sombong sekali kau. Oh, kau nyerang pribadi. Oke, Oh, apa gini, kau Katolik bantah nih, agama ngakunya orang Katolik tapi begini? nyerang pribadi. Ah, Bukan nyerang orang pribadi, Katolik itu tahu-tahu ajaran nyerang kasih. pribadi. Apa salahnya Itu saya sudah sebagai ajaran mahasiswi? kasih. Apa salahnya saya mahasiswi? Sebagai mahasiswi saya memang harus kritis dan juga skeptis, nggak bisa terima-terima aja. Tugas saya adalah mengkritisi dan tugas saya adalah tidak percaya kepada ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah logika dan juga kitabiah. Itu sudah melanggar. Tunjukkan undang-undang berapa, pasal berapa, tahun berapa yang saya langgar. Hei, saya ini seorang mahasiswi PAI dari agama Islam yang diperintahkan untuk satu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kalau kau melarang kami berdakwah di TikTok, kau yang melanggar aturan Islam. Maka kau sedang tidak toleransi kepada kami. Kami tidak pernah melarang kau untuk sampaikan Injil ke seluruh makhluk. Tapi ketika kami diperintahkan Nabi kami untuk sampaikanlah walaupun satu ayat dan kami gunakan TikTok untuk berdakwah, kau melarang-larang kami. Maka kaulah umat Kristen yang sangat tidak toleransi. Kau melanggar aturan undang-undang dasar, memaksakan paradigmamu kepada orang yang beragama lain untuk ikuti apa yang kau buat aturannya. Karena aku tuntut kepada kau, mana aturan kalau kita mau diskusi di TikTok harus pakai izin surat resmi, kau tidak mampu tunjukkan. Maka apa yang kulanggar? Aturan kau sendiri. Siapa kau? Jawab. Siapa kau? Saya tidak melarang. Saya tidak melarang. tanya. Anda Saya kapasitasnya tidak melarang. apa naik ke sini? Saudaraku. Oke. Pak Bedi sebagai saya seorang Katolik. Saya tersinggung dari tadi Anda membicarakan Kalau soal Anda tersinggung, waktu Anda adalah meluruskan apa yang saya narasikan di atas ini. Jangan Bukan. Anda menyerang pribadi saya. Sebagai Iya, orang yang Katolik, harusnya Anda tunjukkan representasi Katolik di sini apa? Tunjukkan apa yang saya narasikan tadi salah berdasarkan iman Katolik. Silakan. Saya berjiwa besar. Kalau saya salah dan Anda mampu menunjukkan kesalahan saya akan buka kamera. Saya akan meminta maaf untuk seluruh Katolik yang ada di dunia. Kalau perlu ungkosi saya datang ke Paus Vatikan untuk bersujud dan bercium tangan Paus Vatikan Anda. Tapi dengan catatan, tunjukkan kalau saya salah. Itu caranya. Jadi jangan menuduh aja. maksud yang itu Yesus hambatan itu maksudnya gimana sih? Ini ada datanya, Bang. Saya menulis begini berdasarkan data-data Bible. Nah, sedangkan di komal-komal saudara Anda itu jelas penghujatan. Di mana? Yang komal mana? Coba tunjukin. Hampir semua. Oke, saya kasih. Kami umat Islam adalah umat yang reaktif. Pahami itu dulu. Kami tidak pernah diajarkan apabila pipi kirimu ditampar, maka kau kasih yang kanan. Tidak pernah Nabi kami ajarkan itu. Tapi Nabi kami ajarkan apa? Kalian berlaku adil. Kalian boleh berperang kalau kalian diperangi. Kalau ada yang memerangi kami secara akidah dengan argumen, maka kami memerangi kalian dengan argumen juga. Ini yang kami sedang lakukan. Nah, komal-komal mana yang kami maksud? Anda mungkin awam. Maaf saya agak keras supaya saya tidak kalah dalam bersuara, karena saya pikir tadi Anda juga tidak mau berhenti bicara ya. Tenang dulu Pak, nanti Anda ganjar. Gini, biar enak, biar saya tidak kurang ajar kepada Anda ya. Saya sebenarnya tidak kurang ajar. Saya sedang menunjukkan pribadi muslimah yang harus tegas kepada laki-laki yang tidak mau mengalah kepada perempuan. Kenapa? Dari tadi Anda bertiktok dengan saya, Anda juga tidak mau seolah-olah memberikan kesempatan kepada saya menjelaskan. Tapi Anda mengintervensi kami di sini. Nah, Anda kalau lihat salah satu room yang sangat luar biasa penghujat ya. Iya. Ini adalah saudara Anda. Ya, saudara Anda dari yang mengaku penyembah Yesus ya, menggunakan kitabnya, kitab Bible, bernama akun Kiamat. Ya, nih, saya kasih kepada Anda ini akunnya. Ini salah satu akun Kristen ya, bernama Al Hayat. Ajaran Lato-Lato Mamat abad ke-7. Nih, ini yang kami ya. Kami adalah umat yang reaktif. Otak kadrun RT06 goblok nih. Ya. Ini Kristen punya nih. Ya. Nih. Silahkan Pak Pepi. Tengok. Kadrun tetap aja namanya kadrun, makin bingung. Nih, kami reaktif nih. Surga sesat Islam, susah sergat Islam. Ada nggak, coba lihat umat Islam judul-judulnya. Ini Kristen ini ya. Ajaran Tuhan Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Nih, nama Nabi kami aja dibuat begini. Kurang ajar ini. Ya, satu itu. Kemudian saya tunjukin lagi nih. Anda jangan lupa ya, Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim, itu adalah orang-orang yang lari ke luar negeri karena menghujat.
Ya, jangan lupakan itu. Jadi kami ini adalah umat yang tidak diam saja ketika berbicara tentang agama kami. Kalau kalian menghina kami, mungkin kami hanya akan jadikan ya candaan, ketawa-ketawaan. Kami tidak masalah. Apalagi menghina pribadi kami. Tapi kalau sudah masuk kerana penghinistaan terhadap agama kami, kewajiban kami adalah membela agama kami untuk meluruskan. Ya, Tuhan kami memang tidak butuh belaan, tapi kami ini harus membela ajaran kami supaya tidak dijadikan bahan olok-olokan, dan kami harus menjelaskan ke publik. Karena kejahatan yang terstruktur bisa mengalahkan kebenaran yang terkocar-kacir. Maka kami harus terstruktur mengikuti alurnya. Apa itu? Dengan menggunakan platform yang ada. Kami bersama-sama umat Islam bahu-membahu meluruskan syubhat-syubhat dari kalian Kristen yang tidak paham agama Islam. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu di sini adalah dengan diskusi atau berdialog. Anda sebagai Kristen, monggo jelaskan agama Anda, karena Anda juga punya hak dan kewajiban. Di sini kami berikan ruang. Ini room Muslim padahal loh. Room Muslim ini bukan room yang hanya untuk menjelaskan, membongkar menurut kami agama Anda, tapi juga memberikan kesempatan kalian meluruskan, memberikan kesempatan kepada kalian menjawab. Bahkan kami kasih waktu kalian berbicara. Dan kami adalah umat Islam, di mana umat Islam ini adalah salah satu agama yang mengajarkan ya ajarannya di dalam tertulis ya. Tertulis, tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Tapi Anda juga harus tahu, perintah wajib bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Perang itu bukan hanya perang fisik, Pak. Perang secara akidah itu juga harus kami perangi. Apa itu perang akidah? Ketika ada syubhat dari orang-orang yang tidak mengenal Islam, bantahan dari kami bukan secara fisik tapi juga secara argumentasi. Ini yang kami sedang lakukan. Nah, kalau Anda tidak sepakat dengan room seperti ini, jangan kepada kami. Karena apa? Undang-undang dasar kita melindungi kebebasan dalam berbicara asal teratur dan terukur. Maka kalau ada dari tadi kesalahan yang kami lakukan, tunjukkan masuk ke pasal berapa, ayat berapa. Laporkan ke kantor polisi. Anda kan sebagai warga negara Indonesia nih, potong video saya, Pak, tunjukkan ke kantor polisi. Pak polisi, bantuin saya dong. Ini wanita ini bicara bahwa Tuhan perjanjian lama nggak bisa dilihat. Di dalam Timotius Tuhannya juga nggak bisa dilihat. Lalu dia bilang bahwa doktrin kami umat Islam ini tidak ada dasarnya. Doktrin kami Kristen nggak ada dasarnya menurut dia. Tangkap dong Pak wanita ini. Nah, kan gampang kan? Saya ajari Anda caranya. Lapor ke kantor polisi. Tapi persiapan mental Anda, suatu saat saya akan nuntut balik. Saya ingin diskusi dengan Anda di media gitu loh, di pengadilan. Kalau seandainya Anda kalah, Anda yang masuk penjara. Kalau saya menang, saya yang bebas. Kan begitu enak kita. Ada ahli bahasa kita. Ada ahli, kita akan dihadapkan dengan ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hermeneutik. Jadi gitu caranya Pak Baby. Simple kan? Allahu Akbar. Gimana Beb? Tanggapan yang ditampilkan tadi oleh Tuh Unirifa? lihat, Bang Dalbo aja mesra manggil Anda Beb katanya. Kurang mesra apa namanya Islam itu? Emak. Iya. Gitu. Ya, kalau memang Anda masih belum mampu, maksudnya sorry itu sih Anda belum, tidak mau dan tidak ada masuk ranah diskusi ini, ya kita tetap jangan buang-buang waktu. Teman-teman Kristen ya, tema kita dari tadi adalah apakah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Bani Israel sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad atau justru berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Maka kita melakukan pembuktian. Boleh menggunakan kaidah ilmu hermeneutik. Kami tidak menolak kaidah keilmuan kalian. Boleh kalian menggunakan istilahnya apa ya, tafsir atau eksegesis cabang mandiri, cabang BPJS, cabang apapun yang kalian lakukan, dan kami tidak tolak itu. Tapi dengan catatan, kami juga harus melakukan kritik-kritik logika ya, kritik-kritik logika dan kritik literatur. Jadi teman-teman Kristen yang naik ke atas ini adalah teman-teman yang seharusnya siap untuk berdiskusi dengan kami umat Islam, dan bukan hanya saya ya. Di sini ada Bang Ali Musa dan ada ustadz-ustadz saya di sini. Jadi kalau kalian rasanya tidak bersedia menonton diskusi-diskusi di komal-komal TikTok, ya blok aja akun kami, kan gampang. Ya udah, ya lupakan aja. Sahih Bukhari 6860 ya. Ini statusnya apa? Statusnya adalah dalam ijma ulama sahih ya. Dikatakan telah menceritakan kepada kami, Ishak telah menceritakan kepada kami, Afan telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Musa yaitu Ibnu Uqbah telah menceritakan kepada aku, Muhammad bin Yahya bin Iban, dan seterusnya ya. Saat perang Bani Mustalik, bahwa para sahabat mendapatkan para tawanan wanita dan mereka ingin menikmatinya, jimat, namun tidak menginginkan para tawanan wanita itu hamil. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang azal ini, dalam tanda kurung mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita. Maka Nabi bertanya, bukan sebaiknyakah kalian tidak melakukannya?
Sebab Allah telah menetapkan siapa saja yang hidup hingga hari kiamat tiba. Sedang Mujahid berkata dari Gaza, aku mendengar Abu Said berkata Nabi SAW bersabda, tidaklah manusia yang diciptakan melainkan Allah lah yang menciptakannya. Jadi nggak usah lakukan azal ini. Nah, yang saya tergelitik adalah ini tawanan perang, ya. Tindakan ini kan pemerkosaan ini. Tunggu, sebentar. Tunggu. Tawanan Saya perang. tidak mau, enggak ada argumen nih. Ini tawanan perang, maka tindakan ini pemerkosaan. Kita harus definisikan dulu Betul. nih. Menjimak tawanan perang adalah suatu pemerkosaan, itu definisi apa? Gitu loh. Loh, mengeluarkan sperma di luar kemaluannya. Jadi mereka Itu mensetujui ini. mengeluarkan sperma di keluar kemaluan itu bukan pemerkosaan, Pak. Bapak, kalau mau bawa sebuah definisi dari data gitu loh. Tunggu, kamu jangan potong saya. Ini mulai ngaco ini. Saya tawanan ingin perang. Anda ini loh, Emangnya mereka pemerkodokan. mau disetujui? Emangnya mereka mau disetujui? Lah, sekarang poinnya apa? Kamu itu ngawur Ya, sekarang aja. poinnya apa? Oke, Anda mau mengatakan kalau tawanan disetubuhi Saya maka poinnya pemerkosaan. di Oke, situ tunggu ada dulu. seorang yang namanya Nabi. Enggak, Di situ kita ada gini seorang loh, saya mau Seharusnya. tanya masalahnya Dengar apa? dulu, kamu stop dulu. Dengarkan, Anda bisa Iya, diam, gantian tidak? dong. Anda ini membawa Dengarkan. framing. Bukan. Anda Gini bisa loh, membawakan data juga. poinnya dengarkan. Anda apa? belum selesai. Anda belum selesai mendengarkan penjelasan masalah dari saya. Dengar ya. Ya, karena Anda membawa di situ framing. ada Anda di mengatakan situ itu ada pemerkodokan. Nabi. Sebentar, pemerkodokan Ya, adalah Pak, ketika ini hubungan dulu, seksual selesai dulu. dilakukan Kenapa saya secara kok paksa. ketakutan ya? No, bukan. ketakutan sekali. Ini loh, Anda yang Dengar dulu. Anda membawa framing. Nih kita bawa definisi KBBI ya. Saya bawakan definisinya. Ini contohnya gini teman-teman ya. Kita bawa pemerkodokan. Kita nggak boleh sebut kata itu ya, karena itu sangat sensitif. Oke, kita bawa kata dalam KBBI ya. Jadi saya nggak mau. Saya kalau cuma parameter dia yang sebutan saya nggak terima. Nah ini ya. Nih ini definisinya secara KBBI teman-teman ya. Nah. Dengar dulu. Ini Kamu Anda baca ini, Anda tidak itu menghalangi. bukan tidak menghalangi nih. Kata perkodok dimaknai Di situ sebagai ada seorang menunjukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan. Ini perbuatan. Baca ini, Anda bisa nggak baca ini? Ngerti nggak ini? Saya Definisinya. belum selesai kok. Bagaimana sih kamu? Sebentar, saya selesai mau dulu baru meluruskan kamu. dulu. Anda ya. menyimpulkan. Anda nanti mengatakan di situ terjadi sebentar, kamu pemerkodokan. luruskan. Anda mengatakan di situ terjadi pemerkodokan, woi. Anda mengatakan di situ terjadi pemerkodokan. Di sini padahal Diskusi dengan perkodok kamu tuh selalu artinya begitu. adalah Motong terus. Loh, Anda Biarkan yang saya sejak selesai dulu baru kamu luruskan. Saya Pakai timer, selesaikan pakai dengan timer. catatan Hei, Anda pakai luruskan. timer. Anda luruskan definisinya dulu. Gimana sih ini orang? Loh, Anda iya. sekolah nggak sih? Sekolah nggak? Ini Nah, orang saya udah nggak bawa otak, nggak bawa Kamu adab, diam. Roh Kudus Kamu juga diam. ditinggal Kamu ini. diam. Kamu diam. Anda yang tidak bawa otak ke atas ini, saya mau Anda luruskan. Kok nggak Jangan ada katakan, otak? Ini loh, tawanan. arti perkodok adalah dengan melakukan Di pemaksaan. situ. Tunjukkan di Apakah situ Nabi di situ melarang? terpaksa. Tunjukkan di Apakah situ Nabi dipaksa. melarang mereka melakukan itu? Tunjukkan di situ dipaksa. Hei. Tunjukkan di situ dipaksa. PA, ini orang katanya sekolah. Ngapain ini Mari sekolah? saya tunjukkan. Mari saya tunjukkan. Dengar. Itu habis bikinan Tidak kalian. ada. Tidak ada karena Takut Nabi sekali sendiri kamu. pernah berkata. Tunggu dulu, Rifa. gantian ngomong Pak Yana. Bisa kasih waktu Kalian ya? yang tadi diam. Di dalam Islam, Nabi pun pernah mengatakan dilarang untuk menawan perempuan, terkecuali dia mengangkat pedang. Dilarang. Kita akan selesaikan Anda bicara dengan catatan Anda diam juga ketika bicara. Kenapa? Saya ingin meluruskan Iya, framing iya, Anda. iya, Dengar iya, dulu, iya. ini orang kayak cewek deh. Lebih kalah cewek dari dia loh. Ini pakai celana dalam warna pink kayaknya nih orang nih. aja kau ini. Kau kayak Rambo kau ini. Aku tadi sudah bilang. Kau bawa Roh Kudusmu lah ke sini tolong ya. Kalau diskusi saya udah bilang nggak punya otak nggak apa-apa, nggak punya adab nggak apa-apa, nggak punya akal nggak apa-apa, tapi Aduh. minimal bawa Roh Kudus gitu loh. Anda katakan di hadis itu Kamu ini kau cuma ketawa-ketawa aja. Kalau di Kita masuk Bible substansi itu lah. banyak ayat-ayat seperti Enggak, itu nanti Bang Dago, nanti Bang Dago. Bentar Bang Dago, sebentar, izin ya. Kita nggak mau di sini ya, kita tidak mau membiarkan framing ya. Dia mengatakan di hadis itu terjadi Tidak fair. Aduh, kau Yohanes. Turunkan Dia penghujat dulu, ya. Nek. Kalian lihat ya di video dia tuh penghujatnya banyak. Gini teman-teman ya. Dia Saya turunkan mengatakan di hadis itu, saya bacakan hadisnya. Saya punya hadisnya ya. Saya punya hadisnya ya. Nah, saya punya hadisnya. Kurang ajarnya si Yohanes ini. Si Yohanes ini adalah makhluk hina, kurang ajar loh. Kenapa? Kalian lihat videonya, dia seorang penghujat ya. Dia nggak bawa Roh Kudus ke sini, ya. Dalam hadis ini ya 6860. Kalau kita baca di sini, mustahik bahwa para sahabat mendapatkan para tawanan wanita dan mereka ingin menikmatinya atau menjima, namun tidak menginginkan para tawanan wanita itu hamil. Nah, jima yang disebut ke kategori perkodok, ya, itu definisinya ini. Nih, ini definisinya. Ya. Nih, dilakukan dengan kekerasan. Nah, ketika mereka berjima, di sini perempuannya dipaksa dan dilakukan penamparan kekerasan terhadap wanita yang dijima, tawanan yang dijima, itu datanya mana?
Maka ketika dia mengatakan bahwa ini adalah perkodokan, ini framing. Nah, lalu bagaimana? Justru saya mau membawa dia ke kitabnya yang dia lupa baca. Kitabnya itu dalam Titus pasal 2 ayat 9 dikatakan, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Dalam segala hal hamba harus taat. Artinya, bahkan di kitab dia, perempuan dijual untuk jadi budak seks itu boleh. Ya, datanya mana? Saya tunjukkan. Perbudakan itu dijimai, itu diizinkan dalam Bible. Mana datanya? Saya punya datanya teman-teman. Dianya yang tidak pernah baca Bible. Jadi kalau dia bilang menjimai tawanan, merampas tawanan, bahkan Tuhannya menginginkan upeti dari kalangan perawan di Bilangan pasal 31:25. Ya, ini kita lihat ini. Perempuan itu boleh dijual untuk dijadikan budak seks, teman-teman. Nah, ini saya kasih. Nah, bahkan lebih parah lagi, wanita yang sudah diperkodok itu harus menikah dengan orang yang memperkodoknya. Saya kasih ini dulu, Ulangan pasal 22 ayat 29. Ini baru nih data aneh nih, ya. Ini aneh kenapa wanita dia membawa kata-kata perkodok ya. Kita bahas perkodok. Bagaimana konsep perkodok dalam Bible, ya. Ulangan pasal 22 nomor 29. Nih, Ulangan 22 pasal 29. Nih, dengar kau Yohanes ya, kau penghujat. Nah, kau terima ini. Nah, kau baca ayat kau nih dalam kitab kau, maka ya, ini yang perkodok nih. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis nih. Apabila nih Yohanes sudah, ini kita kasih analogi ya. Ada seorang bernama Yohanes, mukanya jelek, hidupnya miskin, luntang-lantung, bau bacin ya kan. Tiba-tiba lihat perempuan cantik di jalan, diperkodok perempuan itu. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa, ini baru perkodok. Kau tahu nggak definisi perkodok? Memaksa. Dipaksa dia untuk tidur dengan dia. Nah, ini baru masuk ke dalam perkaos. Dan keduanya ketahuan si Yohanes yang mukanya jelek, bau bacin, gak kerja, gak punya duit, ketahuan sedang memperkodok perempuan cantik kaya. Tiba-tiba hukum dalam kitab kau apa? Maka haruslah laki-laki yang bau bacin, buruk rupa kayak Yohanes tadi, yang sudah tidur dengan wanita cantik, seksi dan juga anak orang kaya ini, memberikan uang 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu harus menjadi istrinya si Yohanes tadi. Kurang ajar kali, ngeri kali ini, mengerikan banget ya. Sebab laki-laki yang telah memperkodok dia selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Hadis itu sudah menjawab sendiri. Jadi kita tidak perlu jelaskan, hadis itu sudah menjawab sendiri. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama, perempuan boleh dijual untuk jadi budak. Nah, justru datang Islam ini untuk meluruskan satu-satu hukum-hukum yang dibolehkan zaman dahulu. Sudah tidak ada lagi perbudakan, bahkan perbudakannya dihapuskan. Nah, mana datanya? Datanya adalah ketika para sahabat itu melakukan dosa, maka hukumnya adalah dengan membebaskan budak. Kita nggak boleh hilangkan fikih juga, Bang Ali, karena bahkan dulu alkohol diminum, lalu di zamannya Rasulullah, Sayyidina Umar melihat baru datanglah pengharaman terhadap khamar itu. Itu harus diakui. Justru blundernya Kristen, di agama mereka tidak dilarang untuk menjimai budak. Karena apa? Saya sudah tunjukkan datanya. Dalam kitab Titus, hamba-hamba itu juga termasuk. Hamba itu apa coba? Lebih parah dari tawanan. Hamba itu adalah orang yang diperbudak. Ini dalam kitab Titus, bahkan tidak boleh mengingkari apa yang diperintahkan oleh tuannya, termasuk berhubungan badan. Segala sesuatu loh. Ini datanya ada. Saya sudah tunjukkan tadi Titus. Jadi kita tidak boleh juga menafikan fikih kita. Itu sejarah mengatakan bahwa yang namanya perbudakan, tawanan itu boleh dijimai. Bahkan kalau kalian lihat, budak itu tidak boleh dikurangi persetubuhannya dalam kitab Perjanjian Lama. Nih ya, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal loh. Dalam segala hal loh. Dalam segala hal. Nah, yang saya luruskan di sini adalah si Yohanes mendustakan hadis itu ya. Kita kalau yang tidak dipermasalahkan tidak usah kita jelaskan. Yang saya permasalahkan, Yohanes menista hadis itu, memframing, menambahkan perkataan di situ bahwa perempuan di situ sedang diperkodok. Saya bawa definisi. Definisinya bahwa perkodokan artinya adalah pemaksaan kehendak untuk berjima. Di hadis itu tidak terdapat pemaksaan untuk berjima. Tidak ada. Saya minta tunjukkan dalilnya bahwa gadis-gadis yang dijimai secara riwayat, secara secara sejarah, bahwa gadis perempuan-perempuan itu dijima oleh orang-orang yang menjimaknya dengan cara dipaksa. Nah, saya tunjukkan. Sedangkan dalam kitab dia, kalau ada wanita yang dipaksa untuk disetubuhi, itu bukan dihukum. Laki-lakinya tidak dihukum, tapi malah disuruh menikahi perempuan yang diperkodok. Malang sekali perempuan yang diperkodok sama laki-laki yang saya sebutkan modelnya tadi. Saya kasih contoh analogi. Ini kasusnya, ini contoh analogi. Ada seorang laki-laki bernama Yohanes, mukanya jelek luar biasa, bau bangke badannya, nggak pernah mandi, miskin lagi hidupnya. Lihat cewek cantik, anak orang kaya. Kalau ingin mendapatkan istri anak orang kaya, menurut kitab yang kita baca tadi adalah perkodok dia. Kenapa? Kalau kau sudah perkodok, kau tinggal kasih uang 50 shikal tadi.
ya berapa tadi 50 shikal, maka kau langsung jadi istrinya, kau langsung jadi bininya. Itu ajaran yang tidak relevan yang saya kritiki gitu ya. Ini dia dalam Ulangan pasal 22 nomor 28. Itu komparasi yang apple to apple, karena dia menuduh bahwa ada pemerkodokan yang dibiarkan oleh nabi kita. Itu yang saya tidak terima. Kalau menyetubuhi budak lah, itu nggak bisa dibantah. 3 agama membenarkan. Sejak kapan budak yang tidak boleh dipersetubuhi dilarang dalam Kristen? Bahkan diperintahkan di Titus itu untuk tidak boleh melanggar itu hamba-hamba kalau dia diperkodok. Begitu ya. Jadi saya tidak akan kaidah. Kita harus tahu ya, dulu sejarahnya budak itu adalah milik. Bahkan budak tidak boleh lari dari tuannya. Mereka boleh disetubuhi kok. Maka Islam hadir. Islam hadir untuk menghindari perbudakan. Jangankan untuk mensetubuhi budak. Makanya dalam Islam itu, kalau kalian lebih baik budak kalian itu kalian bedakan dia. Kalau zaman dulu boleh dijima tanpa ada mahar, maka kemudian bernikahlah dengan budak itu. Apa perbedaan pernikahan dengan berjima tanpa pernikahan? Yaitu dengan pemberian mahar. Maka dalam Islam diatur budak itu dinikahi kemudian. Begitu Islam atur. Inilah kedatangnya Islam itu. Bukan memperbaiki, tapi memberikan syariat yang relevan untuk konteks zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.